Kebaikan bukan kebodohan. Menjadi orang baik adalah suatu buah dari ketulusan hati. Baik terhadap semua orang, bahkan baik terhadap orang yang memusuhinya, yang sering ke poin dan membuat hatinya terluka, adalah suatu sikap hati yang luar biasa dan sangat dikagumi oleh banyak orang. Berbuat baik terhadap orang yang telah berbuat baik pada kita adalah suatu hal yang wajar dan sudah menjadi keharusan. Tahu berterima kasih dan tahu balas budi, tetapi berbuat baik terhadap semua orang dengan tanpa embel-embel, memandang status, hitungan untung ruginya, punya modus tertentu untuk kepentingan sendiri dan pencitraan adalah suatu perbuatan yang sangat mulia. Di tengah dunia yang penuh penderitaan, kejahatan dan tipu muslihat, berbuat baik tidaklah mudah. Sesuatu sikap yang penuh dengan pertimbangan. Apalagi berbuat baik secara konsisten, aktif, berdampak sesuai dengan teladan Kristus. Karena perbuatan baik kita pun belum tentu baik buat setiap orang, direspon dengan baik. Tetapi sebagai umat Tuhan haruslah tetap baik. Tidak hanya penikmat kebaikan Tuhan, namun harus terus produktif melakukan kebaikan dengan perbuatan yang nyata. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari belajar dari kisah Paulus yang menghadapi kondisi jemaat di Galatia. Ada ajaran palsu yang menyusup sehingga menimbulkan konflik internal, perpecahan, saling menggigit, saling menelan, saling membinasakan, saling menantang. Paulus dituduh bukan seorang rasul sejati dari Tuhan. Paulus dinilai bertentangan dengan Petrus. Bahkan Paulus sempat mengaku dia telah habis akal menghadapi kondisi jemaat di Galatia. Ada suatu indikasi untuk melemahkan semangat, efektivitas Paulus. Tetapi Paulus tetap memberi semangat untuk berbuat kebaikan. Mungkin saudara saat ini mengalami hal yang sama. Saudara awalnya penuh semangat dan berapi-api melakukan suatu kebaikan. Namun dengan berjalannya waktu, saudara pun menghadapi suatu tantangan yang bertubi-tubi. Hasil kerja yang tak dihargai, dicurigai, dihianati, banyak harapan yang tidak terpenuhi, menjadi semu dan semakin mempersulit jalan saudara. Apa yang dahulu efektif tidak lagi berhasil. Saudara pun mungkin mulai kecewa, bosan dan jenuh. Hati saudara menjadi dingin dan hilang semangat. Bahkan tugas saudara yang kerjakan pun mungkin merasa hanya sebagai rutinitas demi sekedar menyelesaikan tugas. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Berbuat jahat bukanlah pilihan. Meskipun kita diperlakukan dengan jahat, walaupun ada 1000 alasan untuk kita memilih tidak baik, tetapi karena kita adalah orang-orang jahat yang terus diperlakukan dengan penuh kebaikan-kebaikan Tuhan, kita pun harus tetap semangat melakukan kebaikan.
Orang yang mengalami anugerah Tuhan akan menemukan lebih dari 1001 alasan demi alasan untuk tetap berbuat baik, mengasihi, mengampuni, dan berkarya dalam Tuhan. Hidup berbuat baik bukanlah pekerjaan sia-sia, suatu kebodohan, dan suatu tugas atau beban. Tetapi hidup berbuat baik adalah suatu tren, gaya hidup seperti yang Yesus teladani. Bahkan Yesus rela mati untuk kehidupan kita sesungguhnya, dan kita patut bersyukur, bangga, bersuka cita dapat menjalani kehidupan dengan penuh perbuatan baik. Jangan berhenti berbuat baik. Tetaplah semangat. Percayalah, setiap kebaikan tidak ada yang sia-sia. Ada upah reward menantimu di ujung jalan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, yang menyertai kehidupan kami hari demi hari. Engkau Allah yang baik, sungguh baik dan sangat baik. Engkau yang telah mencurahkan kepada kami terus kebaikan demi kebaikan. Sehingga Tuhan, kami juga tidak ada alasan untuk kami berhenti. Kami harus berbuah baik seperti Engkau yang inginkan dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Allah Bapa, kami Tuhan mau serahkan sepenuhnya kehidupan kami bagimu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang menuntun jalan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus kami boleh melakukan yang terbaik. Kebaikan-kebaikan kami menjadi saluran berkat buat yang lain. Sehingga di dalam kehidupan kami boleh terlihat ada cahaya, ada yang bersinar bahwa Engkau yang menerangi kehidupan kami. Kami berbeda dari yang lain. Ya Allah Bapa, kehidupan yang kami hadapi adalah kehidupan yang bukan mudah. Kami mengalami juga kehidupan yang dalam perjalanan kami mengalami kesulitan, banyak tantangan dan cobaan yang sering Tuhan membuat kami melemahkan semangat kami Bapa. Tuhan, beri kami Roh Kudus-Mu. Jangan tinggalkan kami satu detik pun Tuhan. Supaya kami Tuhan boleh bekerja, melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami boleh berjalan tertuju kepada Engkau Tuhan. Kami tertuju kepada tujuan kehidupan kami untuk bersama dengan Engkau Allah Bapa. Ya Allah Bapa. Biarlah Tuhan kasih-Mu tetap sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Kami Tuhan sehingga tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kami boleh Tuhan tertuju padamu. Karena kami Tuhan percaya ada kebahagiaan, sukacita, reward yang Kau berikan kepada kami. Ada upah yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah Bapa, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Supaya kami layak menerima segala berkat-berkat-Mu yang akan tercurah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesehatan Engkau berikan kepada kami. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih berkat-berkat yang sehingga hidup kami boleh Tuhan tercukupi. Hidup kami boleh dalam berkelimpahan Tuhan. Iya Allah Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu yang memberikan kami kedamaian, memberi kami kekuatan sehingga kami boleh melewati hari-hari kami Tuhan. Iya Allah Bapa, terima kasih juga Tuhan kami atas berkat keluarga kami, lumbung-lumbung kami, pekerjaan, usaha kami, masa depan kami Tuhan. Engkau yang layak dipuji dan dimuliakan. Engkau yang layak disanjung. Terima kasih buat pekerjaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Teruslah berkarya dalam kehidupan kami Tuhan. Teruslah Tuhan mengasihi kami, membuat hidup kami indah dan semakin indah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.